Ya, mungkin Anda pernah mendengar istilah banyak anak, banyak rezeki di sekitar kita. Jadi maksudnya adalah semakin memiliki banyak anak ataupun keturunan, semakin banyak pula rezeki yang akan mengalir ke diri kita atau ke diri orang yang mempercayai istilah tersebut. Tapi nampaknya istilah ini tidak berlaku bagi warga Singapura di mana kini dikabarkan populasi masyarakatnya kian menyusut atau anjlok. Terlebih negeri Singa juga ikut dihantam oleh pandemi COVID-19 dengan angka kematian yang cukup tinggi. Seperti apa kondisi yang terjadi di Singapura? Selengkapnya akan kita ulas bersama di siang hari ini dalam anjloknya populasi negeri Singa. Nah, kalau kita lihat di sini, apabila kita melihat data ataupun dalam data yang dipublikasikan, menurut Worldometer, di sini memang bisa kita lihat sejak tahun 1950 di sini memang terjadi penurunan begitu ya, ataupun pertumbuhan populasi di Singapura terjadi penurunan yang signifikan. Di mana kalau misalnya kita lihat juga, Singapura mencatat rekor penurunan jumlah populasi terkhusus selama 1 tahun terakhir ataupun sejak 2020 lalu, banyak diakibatkan ataupun disebabkan oleh adanya pandemi COVID-19 yang juga mengganas di Singapura. Melengkapi data dari Worldometer, Departemen Statistik dari Singapura begitu juga memaparkan bahwa total populasi Singapura pada Juni 2021 lalu memang untuk tahun kedua berturut-turut sebesar 5,45 juta populasi dari sebelumnya berada begitu di angka 5,69 juta pada tahun 2020. Bila dipersentasekan ataupun penurunan populasi di tahun ini untuk Singapura begitu bahkan mencapai penurunannya 4,1% begitu ya dibandingkan pada tahun secara tahunan, dan juga memang yang mana terjadi penurunan sebesar ataupun terbesar Singapura sejak tahun 1950. Nah, ini di sini memang kalau mengamati data statistik lebih dalam dijelaskan pula penurunan populasi sebagian besar juga berasal begitu dari populasi non penduduk yang turun sebesar 10,7% menjadi 1,47 juta per Juni 2021. Dan juga memang sementara tahun 2020 penurunan non penduduk begitu mencapai 2,1%. Nah, ini diakibatkan berkurangnya pekerja asing di tengah memang pembatasan terkait pandemi yang diterapkan oleh pemerintah Singapura. Nah, ini memang jadinya berkurang begitu penduduknya, dan parahnya lagi di tengah anjloknya populasi warga Singapura ternyata fakta juga menyebutkan bahwa populasi warga Singapura ini juga terus menua dan tak lagi produktif, di mana datanya juga menunjukkan sebanyak 17,6% warga Singapura berusia 65 tahun ke atas dan akan terus meningkat begitu menjadi sekitar 23,8% pada tahun 2030. Sedangkan untuk rentang usia 20 hingga 64 tahun ataupun usia produktif begitu ya kalau kita katakan, di sini memang angkanya juga terus mengalami penurunan dari 65,1% pada 2011 kini menjadi 61,9% saja. Dapat dibayangkan pula begitu ya apabila Singapura memiliki lebih banyak masyarakat yang sudah tua atau tidak produktif lagi ketimbang usia mudanya, tentu akan membuat negara ini lebih beresiko begitu dari segala aspek yang dapat mempengaruhi stabilitas negeri mereka. Lalu bagaimana situasi pandemi COVID-19 yang juga diindikasi menjadi penyebab dari anjloknya populasi di Singapura? Bisa kita lihat di slide selanjutnya. Nah, apabila kita melihat di sini ataupun di slide ini memang ada data dari kasus kematian akibat COVID-19 di Singapura, di mana memang angkanya terus bertambah begitu ya. Di update ini tanggal 29 September, yang mana memang angka kematiannya mencapai angka 93 warga Singapura merenggut ataupun meregang nyawa begitu karena COVID-19. Dan apabila kita lihat kasus aktif COVID-19 di Singapura juga masih cukup tinggi ataupun diupdate pada tanggal 29 September berada di angka 16.643 kasus. Nah, ini di sini juga masih terbilang tinggi, dan hal inilah yang memang menjadi penyebab kenapa populasi masyarakat ataupun populasi penduduk Singapura terus berkurang. Salah satunya adalah karena pandemi COVID-19. Dan bisa kita lihat juga di slide selanjutnya, di mana memang di sini situasi pandemi di Singapura bila berbicara begitu ya kita terkait pandemi COVID-19, tentu sebagian besar orang timbul rasa jengkel. Karena memang kalau kita ingat-ingat ataupun kita rasakan, pandemi bukan hanya membuat perekonomian jadi terdampak, tapi juga membuat banyak orang
Jepang menunda untuk melakukan pernikahan dengan pasangannya karena banyaknya pembatasan untuk menggelar pesta pernikahan di masa pandemi ini. Mungkin yang lagi pacaran sudah keburu putus begitu ya, menunggu pandemi juga usai. Dan juga kalau misalnya kita lihat lagi ataupun kita lihat realita yang ada, di mana begitupun sama di Singapura yang ternyata anjloknya populasi di Singapura ini biang keladinya tak lain dan tak bukan adalah COVID-19. Nah ini memang ikut mengganggu begitu ya rencana warga Singapura untuk melakukan pernikahan di masa pandemi ini. Dan juga bahkan jumlah pernikahan di negara tersebut begitu dikabarkan turun drastis dan juga menuju level terendah dalam 34 tahun terakhir. Sementara posisi angka kelahiran warga juga ikut tergelincir begitu ke level terendah selama 7 tahun lamanya. Selain itu kini kalau diperhatikan begitu ataupun dari kabar yang beredar, memang jumlah kasus aktif COVID-19 di Singapura juga sedang meledak lagi, bahkan melampaui jumlah kasus yang ada di tanah air. Dan juga angka kematian yang juga tadi saya sebutkan juga masih tinggi begitu, ataupun lebih dari 90 warga Singapura meregang nyawa akibat COVID-19. Tentu makin berkurang lagi populasi yang ada di Singapura tanpa ada penambahan angka kelahiran yang signifikan. Nah ini memang padahal kalau kita lihat datanya program vaksinasi yang dilakukan pemerintah Singapura juga sudah masif begitu ya, mencapai 80% banyaknya atau hampir seluruh warga Singapura telah melakukan vaksinasi COVID-19. Kita doakan saja semoga Singapura juga cepat melewati badai lonjakan COVID-19 dan juga pastinya negeri kita tercinta Indonesia juga cepat terbebas dari pandemi COVID-19. Dan juga pada slide selanjutnya saya akan mengajak Anda melihat realita begitu yang ternyata anjloknya populasi penduduk ini juga dialami oleh sejumlah negara lain selain Singapura. Dan kita lihat di slide selanjutnya. Nah, ada 3 negara di sini, di mana yang pertama ada China. Nah, ini di sini memang kalau kita lihat China ini memang dikabarkan pada tahun ini proporsi warga berusia 60 tahun ataupun usia warga yang tidak produktifnya memang mengalami peningkatan. Bahkan prediksi pemerintah China penduduk tua di negara mereka akan menempati sepertiga dari total penduduk China pada tahun 2050. Nah, ini memang artinya di sini adalah China akan mengalami kekurangan warga produktif walaupun China kalau kita ketahui juga padat begitu ya, memiliki penduduk sebanyak 1,4 miliar penduduk di dalamnya. Selain itu ada pula Korea Selatan begitu yang juga dikabarkan memang bahwa pihaknya mengalami penurunan populasi bahkan pertama kali dalam sejarah, dan hal ini disebabkan oleh masyarakat yang juga menua begitu ya, ataupun menua dengan cepat, dan juga kondisi penuaannya mempengaruhi tingkat kesuburan pada warga Korea. Selain itu adanya juga tekanan pada kondisi finansial bagi sebagian warga Korea juga membuat wanita lebih banyak memilih untuk bekerja daripada mengurus anak mereka guna mencukupi keuangan dalam keluarga, mungkin membantu suaminya begitu ya untuk memenuhi kondisi finansial mereka. Dan juga memang hal inilah yang menjadikan populasi di Korea Selatan juga ikut merosot tajam. Yang terakhir juga masih ada negara Jepang, di mana di sini juga Jepang menjadi salah satu negara yang keluar dari predikat negara terpadat di dunia karena populasinya mengalami penyusutan, di mana hal ini juga banyak disebabkan begitu ataupun banyak resikonya ataupun banyak penyebabnya, mulai banyaknya paradigma yang muncul dari warga Jepang yang memutuskan untuk tidak menikah selama mereka hidup. Nah, ini bagi sebagian warga Jepang bahkan menikah begitu ya diibaratkan sebagai beban yang akan mereka tanggung karena memiliki segudang tanggung jawab yang mengiringi kehidupan mereka. Jadi daripada beban tanggung jawabnya bertambah, mereka memutuskan untuk tidak menikah. Dan benar sudah, pastinya populasi Jepang juga ikut merosot, ditambah juga kasus bunuh diri di Jepang yang juga mengalami peningkatan. Semoga dengan realita yang terjadi di sejumlah negara di dunia akibat anjloknya populasi mereka, kita juga sebagai Indonesia begitu sebagai negara dengan bonus demografi yang tinggi mampu memaksimalkan potensi yang ada dan produktif untuk bangsa, bukan hanya rebahan saja.